Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila rasyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama ila rahabai wa ikhwani minal anbiya'i wal muslimin sadatina alamin wal mutil mujtahidin wal mu'amilin wa suhabatil mu'aqiqina makan wa halatul wahmi musyarikan awdil maghribiha wa nakhus khususan ila ruhul ustadil a'adham al-faqih muqaddam Muhammad ibn Ali ba'ali wa sulafu wa isma ila ruh sayin Ali al-ghair wa sadfin sahabat darak Syed Muhammad Maulid Dawin Syed Abdurrahman Asagaf Maulid khususan Syekh Habib Bakar Syekh Muhammad Muqaddam wa ikhwani matiman Habib Abdullah bin Abi Bakar Indus wa Syekh bin Abdul Indus wa Habib Husain bin Abdul Indus Habib Ali bin Abdul Indus wa ila ruh Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran wa Habib Abdurrahman Syekh Ali wa Habib Ahmad Abdurrahman Syekh Ali wa ila ruh Syekh Abu Bakar bin Sa'id wal Habib Husain bin Syekh Husain wal Habib Hasan wal Habib Rahmatullah Habib Mana Rasulullah wa Makhrama wa Syekh wa Jamal Syekh Abdurrahman Abdurrahman Syekh Al-Babas wa Syekh Sa'id bin Al-Muhadi wa Syekh Yusuf bin Abdul Hasan wa Syekh Abdurrahman al-Syekh wa ila Syekh Khalid bin Umar Syekh Al-Babas من الحبيب أحمد بن عبد الرحمن العطوش أحمد بن عبد البارس حسين بن عمر الحبيب عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن العطوش ثم إلى الحبيب علي بن محمد الشقاوي والحبيب عبد بن عبد الحبيب حسن بن عبد الحبيب بن أحمد بن عبد بن أحمد بن الحبشي والحبيب أحمد بن مالك بن زيد بن محمد بن زيد والحبيب أحمد بن حسن العطوش والحبيب علي بن حسن العطوش أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطوش والحبيب صالح بن عبد الله العطوش ثم إلى روح ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن زيد بن طاهر الحبيب طاهر بن مسلم الحبيب عبد الله بن مالك بن يحيى والحبيب حسن بن البحر والحبيب والحبيب عبد الله بن إبراهيم عبد موسى والحبيب عبد الرحمن والحبيب عبد الله بن والحبيب علي بن عمرو الحبيب والحبيب عبد الله بن شاكر والحبيب حسن والحبيب محمد بن علي بن والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن والحبيب عبد الله بن صالح بن حسن عطوس ثم إلى روح الحبيب مسأل المسند والحبيب سبكر عند رسول الله حسن حاتم الحبيب محمد بن أحمد المهدر وأولاد ثم إلى الحبيب صالح والحبيب أبو بكر بن محمد سكر بمساعدتنا نبينا أولياء بكم رجل ملائكة المقربين من الله من درجات الجنة وعلى هذا الزكاة المصرات ومن الأخلاق وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين فهذه عقبة البواعث استقبلتها هنا. Maka adapun ini yang disebut roja, khauf dan sebagainya itu ya, aqabatul bawa'is itu aqabah itu tanjakan atau rintangan, al-bawa'isi bawa'is itu motivasi yang mendorong, istaqbalathu yang menyambut ya aqabah akannya silman pada ayat alhamdulillah istaqbalathu hahuna yang menyambut yang menghadangnya di sini fahtaja maka butuh silman ila qat'iha kepada memutus atau menempuh akan aqabah bihadainil madhkuraini dengan dua ini yang disebut. Maksudnya hada ini adalah ar-raja wal khauf. Apa yang disebut dua yang mana? Maksudnya ar-raja wal khauf. Musyar ilaihnya tuh. Fa akhadha maka berlangsung siman fiha di dalam aqabah. Masuk maksudnya. Bihusni taufikillah dengan bagusnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagusnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla faqataha maka menempuh simanha akan aqabah. Falamma faragha minha raja'a ila al-iqbali 'ala al-ibadah, maka tatkala selesai ya siman minha dari aqabah, raja'a maka kembali siman ila al-iqbali 'ala al-ibadah kepada menghadap atas ibadah.
rintangan ini udah selesai, balik lagi ibadah. Jadi buat ibadah itu nggak gampang, susah, sulit, butuh perjuangan, butuh taufik. Dan pejuang itu tidak butuh pengakuan. Kalau orang berjuang ngaku-ngaku, nah ini belum tulus, ntar ada di bawahnya. Orang yang berjuang itu pejuang sejati, nggak butuh pengakuan. Falam yara iqan wala syagilan, maka dia tidak melihat akan penghalang, wala syagilan, dan tidak pengganggu. Wajada ba'ithan wa da'iyan, dan mendapati siman akan ba'ithan, hal yang mendorong atau motivasi. Wa da'iyan, yang mendorong. Fa nasyata, maka giat siman fil ibadati, dalam ibadah. Fa aqamaha, maka mendirikan siman akan ibadah. Wa anaqaha, dan mendekat siman akan ibadah. Bitamami syauq war ragbah, dengan sempurnanya rindu, war ragbah, sama dan rasa cinta. Orang kalau udah demen sama Allah, demen sama ibadah, demen sama ngaji, demen sama kebaikan, tidak perlu lagi disuruh. Kalau kita masih disuruh aja masih ogah, gitu. Disuruh aja masih ogah kita. Maka butuh kita hal-hal yang memotivasi jiwa kita biar tergugah. Butuh pecutan. Model kita, maka kata Imam Haddad, butuh pecutan. Ndak sadar, ndak ada kesadaran dari diri sendiri. Kalau orang sadar, ada kesadaran mah ngelakuin ibadah sunnah atau ibadah fardu, nggak perlu ada yang menyuruh, nggak perlu ada yang nuntun, jiwanya nuntun sendiri. Itu disebut tamamus syauq war raghbah. Orang kalau ada rasa rindu di hati, ada rasa cinta di hati sama Allah, sama ibadah, maka gampang aja ibadahnya, ngelangkahnya gampang. Ini nih sebut taufik. Kalau orang dapat taufik bersyukur banget, sujud syukur kudunya mah tasyakuran kalau dapat taufik. Gitu. Karena buat mendapatkan kenyamanan, ketenangan dalam ibadah tuh nggak gampang, butuh perjuangan. Kadang-kadang sampai mati nggak ngerasakan kelazatan ibadah, itu aneh, ya kan? Kadang-kadang sampai mati nggak ngerasain keyakinan sama Allah, masih ragu aja sama urusan rezeki, masih ragu. Dulu Abu Yazid Al-Bustami ditanya, Abu Yazid Sultanul Arifin, namanya Qutbul Ahwal, Abu Yazid Al-Bustami, wali besar, padahal beliau keturunan orang Majusi dulu, kakeknya. Abu Yazid Al-Bustami itu namanya Taifur bin Isa. Siapa orang yang tahu namanya Abu Yazid, dia masuk surga. Abu Yazid itu namanya Taifur bin Isa. Saudaranya semua jadi wali, 3. Abu Yazid itu saudaranya wali semua. Bustami, negara Bustam. Nah, Abu Yazid ditanya, kata orang yang nanya, min aina ta'kulu, ente makan dari mana Bu Yazid? Ngaji mulu, ya ibadah mulu, gimana makannya? Kata Abu Yazid, faqala maulaya yut'imul kalba wal khinzir afatara an la yut'imu Aba Yazid, alla yut'ima Aba Yazid. Allah itu ngasih makan, anjing aja dikasih makan, babi aja kasih makan. Loh kenapa Abu Yazid harus dikasih makan? Keren gak jawabannya? Itu namanya keyakinan. Tuh orang kalau udah dapat begitu tuh hidup tenang, nggak gelisah, gitu, nggak mikirin besok gimana, enggak, jalanin aja hidup. Pekerjaan apa dijalanin aja, urusan rezeki Allah yang ngatur, saya mah kerja doang, saya mau usaha doang, begitu. Terus makannya apa? Urusan makan susah amat, semut juga saya makan, gitu. Kalau emang udah rezekinya mah, gitu ya. Tuh Abu Yazid tuh. Waqala Ibrahim bin Adham ditanya juga Ibrahim bin Adham, sa'altu ba'dar rahban min aina ta. Aku bertanya kepada sebagian pendeta. Aneh nanya gini, kata Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tuh salah satu orang yang namanya kalau di Fatihain mujarrab. Kita punya hajat, misal barangnya hilang apa,
Fatihain Abu Ibrahim bin Adham, itu barang balik, walaupun barang kecil sekalipun balik. Nah ini kita udah ngalamin. Bahkan dulu waktu teman saya kopernya ketinggalan di Abu Dhabi, ada duitnya lagi dolar, kopernya ketinggalan. Teman saya dari kampung, ceritanya nyantren di Hadramaut. Habib temu kita, ngadu ke kita, Kang, saya punya koper ketinggalan. Di mana? Di Abu Dhabi. Allah udah di Yaman, kopernya ketinggalan Abu Dhabi. Udah Fatihain aja. Ini ulama ini, ulama ini, ulama ini. Nanti balik lagi. Beneran balik utuh, nggak ada yang dicolek. Teman saya dari Singapura hilangan kunci 3 bulan. Padahal mundar-mandir ke kamar saya. Baru ngomong, Doi, saya kehilangan kunci nih, saya bingung. Kunci apa? Kunci kamar, kunci lemari. Udah berapa? 3 bulan. Baca ini, baca hadarat. Cara bacanya hadaratin, tapi nanti Fatihahnya kalau udah ketemu. Ada salah satunya Ibrahim bin Adham, Fatihain tuh. Ketemu. Pas udah ketemu, ya baca Fatihah. 4 Fatihahnya. Pertama kepada Syekh Ali Khalaq Qasam, datuknya para habaib. Syekh Ali Khalaq Qasam. Syekh Ali itu yang ngegelarin Syekh Rasulullah. Yang ngegelarin Syekh Ali Khalaq Qasam itu Rasulullah SAW. Ketika beliau salam di dalam sholat, Assalamu alayka ya Rasul, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, beliau dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam ya Syekh. Syekh itu bahasa kita guru, jadi yang manggil guru, yang manggilin, yang ngegelarin guru bukan lagi profesor, tapi langsung Rasulullah SAW. Di antaranya lagi Syekh Ahmad Al-Hubayshi, pengarang kitab Fathul Mannan, Syarah Zubad Ibnu Ruslan, itu yang namain kitabnya Rasulullah, dan beliau juga digelari Syekh. Terus Syekh Abu Ishaq Asyirazi itu digelari Syekh sama Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah yang ngegelarin. Kalau sudah digelarin Rasulullah, dilantik sama Rasulullah, udah dunia akhirat terkenalnya. Nah, nomor 2 tuh ya Fatihah. Terus selanjutnya Fatihah sama Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, gurunya Habib Al-Habsyi. Beliau wali besar, wali kutub, wali afrad. Kuburannya di Quraidah, Hadramaut. Yang keempat, Fatihah pada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, muridnya, tapi wali gede juga, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Fatihah tuh berapa? 4 orang ya? Satu lagi Malik bin Dinar. Fatihain mujarab, hilangan apa aja langsung mujarab, insya Allah mujarab. Kalau hilang barang-barang yang hilang kecil, hilang, itu ya mujarab begitu dah. Bisa balik lagi. Tuh ada wali-wali itu yang namanya kalau ditawasulin terbuka pintu langit. Di antara yang tadi tuh berapa orang? 4 apa 5 tuh? 5 ya. Jadi caranya begitu, Al-Fatihah ila hadrati siapa? Ibrahim bin Adham, summa ila hadrati, summa ila ruhya Syekh Ali, summa ila Habib. Al-Fatihah nanti dibacanya kalau ketemu 4 jadi 5 apa 4. Utang Fatihah, ntar kalau udah ketemu baca Fatihah. Gitu. Mujarab, nggak perlu ke dukun ini mah. Udah cukup itu aja. Dukun nggak laku. Nggak laku dukun. Keren ya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Thalib Al-Attas. Nah, nanya kepada pendeta, min aina ta'kulu, makan dari mana? Di wiridan mulu, ibadah mulu. Qala laisa hadzal ilm indi. Kata itu pendeta, ini mah bukan ilmu saya, bukan pengetahuan saya, masalah rizki mau urusan Allah. Katanya, walakin is'arab, tanya aja Allah. Jangan tanya saya, itu urusan Allah. Jadi kalau urusan rezeki jangan bingung, jangan resah. Kenapa? Begini, kita hidup berapa tahun? Ada yang 50 tahun, ada kan? Ada yang 60, ada yang 70.
Tuh selama itu Allah kasih makan nggak? Kasih kan. Berarti kan pengalaman kita sama Allah, dikasih makan sama Allah berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun, 70. Ngapa kita ragu udah punya pengalaman selama itu masih ragu? Gitu. Wal ajab mimman yadda'il aqla wa huwa jarraba thalasin aw arba'in aw khamsin sanah lailan aw naharan wa lam yafutu ghada'uhu wala asya'uhu. Ajib, aneh, heran orang yang ngaku-ngaku punya akal. Dia menguji udah pengalaman 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun siang malam nggak luput makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam, makan mau subuh. Tapi kenapa bingung ya? Udah selama ini yang udah Allah kasih ente nggak ngerasa bingung, kenapa urusan yang sekarang bingung tuh begitu tuh ya. Jadi jangan sampai kita resah gara-gara urusan rezeki doang. Ibadah jangan sampai jadi penghalang. Wajada ba'ithan wa da'iyan fa nashata fil ibadah fa aqamaha wa 'anaqaha bi tamami syauq war raghbah. Dengan sempurnanya rasa rinduan, fa'adamaha maka melanggengkan ziman akan ibadah. Akhirnya ibadahnya istiqomah. Fanadhara maka melihat atau memikirkan. Yasiman faida maka tiba-tiba ketika dia mikirkan annahu tabdu li hadhil ibadatil azimatil lati ihtamala fiha kulla dzalika afatani azimatani. Udah lagi enak-enak ibadah, rintangan sebelumnya udah lulus, ada lagi rintangannya. Faida annahu tabdu, bahwasanya keadaan hunya dhamir sya'an, nampak bagi ini ibadah yang sangat agung, allati ihtamala fiha kullu dzalik, yang sudah sanggup siman pada allati akan semuanya, udah dilakuin, udah ditempuh ibadah. Apa yang nampak? Afatani azimatani, oleh dua penyakit yang besar. Apa penyakitnya? Wahumar riya wal ujubu, itu riya dan ujub. Penyakit tuh. Ini lagi dideteksi sama Imam Ghazali biar ibadah kita lulus. Riya itu penyakit, ujub itu penyakit. Riya itu apa sih riya? Riya itu tidak ikhlas. Riya itu enggak ikhlas, beramal bukan karena Allah. Riya namanya, beramalnya bukan karena Allah. Riya itu ada dua, ada riya jali, ada riya khofi. Bukan ngopi, khofi. Riya jali itu kita beramal bukan karena Allah, jelas. Ke masjid biar dipuji, ke masjid tujuannya ada aja, pokoknya bukan karena Allah semata-mata. Itu jelas itu mah riya tuh. Al-amal li ajlin nas, karena manusia, karena makhluk ya. Gitu. Penyakit riya itu penyakit hati. Kalau riya khofi mah ngerasa enak sama ibadah. Al-istihla bil ibadah termasuk riya khofi. Riya khofi itu terselubung, ngerasa lazat, ngerasa enak, enteng ibadahnya. Di dalam kitab Salasah Kutub Mufidah diterangkan oleh Syekh Nawawi, termasuk riya khofi al-istihla bil ibadah, ngerasa enak sama ibadah, nggak bisa diganggu lagi, apa lagi enak, tenang. Kok gitu? Katanya suruh lazat ibadah, ketika udah enak ngerasa nyaman, kok dikata riya khofi? Iya, ente ibadahnya bukan karena Allah, karena udah nyaman sama ibadah, udah tenang, jadi bukan karena Allah lagi. Karena apa? Karena tabiatnya ibadah mah berat, sama nafsu berlawanan. Nggak ada ibadah itu yang enteng, nggak ada. Kalau kita digampangin sama ibadah, hati-hati, itu setan. Kalau kita lurus ibadahnya enteng, nggak ada yang goda, nah itu setan. Gitu ya, puasanya enak banget sekarang, tenang. Nggak ada haus, nggak ada apa, hati-hati. Puasa tiap hari
tiap hari puasa saum dahar ya, yang setiap tahun apa saum dahar puasa tiap hari, akhirnya nggak kerasa ibadahnya, udah biasa. Nah, sama nafsu nggak bertentangan lagi. Hati-hati, galibnya ibadah tuh berat. Kalau udah enteng, hati-hati. Maka pentingnya seorang mursyid, seorang pembimbing tuh begitu di situ, biar nggak ketipu dengan ibadah. Nggak setiap orang beribadah itu benar. Oh berarti kalau gitu nggak usah ibadah dong, lebih nggak benar. Ya maksudnya yang ibadah aja masih banyak rintangannya, apalagi kagak ibadah. Jangan begini, wah yang selamat mah nggak perlu ibadah, nggak ada rintangannya. Iya nggak ada rintangan, orang temannya setan nggak ada, gitu ya. Masa jeruk makan jeruk kata setan? Jeruk makan jeruk nggak bakalan. Dua penyakit tuh, riya tuh ya, hati-hati riya tuh. Wal ujub dan ujub. Ujub itu al isti'dhamun nafsi, ngerasa ngebagus-bagusin diri sendiri itu ujub. Ngagung-ngagungin diri sendiri itu ujub. Oh gua tuh udah bahaya tuh kalau udah begitu. Gitu ya, nggak ada lagi kayaknya tuh. Di hati tapi nggak ngehinain orang, nggak. Di hati ngerasa udah paling ini, wow, itu udah ujub. Taratan yura'i bi ta'atihi an-nasa fayafsuduha. Sesekali dia riya dengan taatnya, pengen dilihat dengan taatnya dia tuh, mengharapkan pujian. Riya akan manusia, fayafsuduha, maka dia merusak ya riya akan ibadah, merusak ibadah. Dikira mah bener aja ya, makanya pentingnya ngaji tuh biar begitu tuh. Pentingnya aja didandanin. Kita didandanin sama Imam Ghazali. Niat kita ibadah kita didandanin sama Imam Ghazali. Wa ukhra yamtani'u an dzalik wa yalumu nafsa. Dan di waktu lain yamtani' an dzalik, dia tercegah, terhalang dari itu yura'i wa yalumu nafsahu, dan dia mencela dirinya. Begitu ya. Kadang-kadang dia nggak ria dia, nggak, dia ngelihat kekurangan diri sendiri, tapi ujub. Kayak orang ngerasa tawadu, itu sombong. Orang kalau nganggap dirinya tawadu sombong. Kok begitu? Iya, kata Imam Ibnu Athaillah, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwa mutakabbirun. Siapa orang yang ngerasa tawadu, itu orang sombong. Gak ada beresnya ngaji tasawufnya. Kagak bener bisa perasaan. Gini salah. Kalian kagak ngaji, kagak pernah salah kalau nggak ngaji. Memang begitu. Nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih peluang. Siapa orang yang menetapkan pada dirinya, dia netapin bahwa dirinya tawadu, itu sombong. Kok bisa sombong? Iya, karena nganggap orang lain sombong. Kalau nganggap orang lain hina, berarti kan sombong. Berarti sombong aja deh, makin hancur. Ngerasa tawadu aja hancur, apalagi ngerasa sombong. Gua nih sombong nih, gitu. Ya iblis itu mah. Kan iblis ana khairun minhu tuh. Iblis hancur gara-gara ana khairun minhu. Ana tuh, aku lebih hebat dari dia. Tuh, sombong. Kagak beres ya, ibadah kagak bener semua kalau kita kaji mah. Astagfirullahaladzim. Faya'jubu binafsihi, maka dia ujub. Atau fayu'jibu binafsihi, maka dia ujub. Ngerusak ujub tuh, kata Nabi salasun muhlikat. Ada 3 yang ngerusak. 3 yang ngerusak. Apa tuh yang satu? Syuhun muta' diantaranya, pelit yang diturutin. Wa ijabul mar'i binafsi. Ujub. Apa tuh satu? Yang pertama apa? Ada 3 yang ngerusak. Hawan muttaba', syuhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsi. Pelit yang diturutin. Pelit tuh ngerusak, penyakit hati. Hawa nafsu yang diikutin juga, hawan muttaba', ngikutin hawa nafsu itu juga ngerusak.
Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan ujubnya seorang dengan dirinya itu juga rusak tuh. Ujub tuh. Ngerasa bener, ngerasa saya mau ibadahnya ngumpet aja dah, nggak perlu ketahuan manusia, ngumpet aja diam di kamar. Tapi ngerasa bagus, ngerasa bangga, wah kayak gua dong, nggak ketahuan. Itu ngerusak. Mendingan pamer sekalian. Gitu ya, daripada ngumpet tapi rusak. Gitu, lama kelamaan jadi babi ngepet. Ngumpet di kamar gitu. Fayuhbitul ibadah alaihi, maka fayuhbitul ibadah alaihi tuh, fayuhbatu, maka rusak, dihapus ibadahnya tuh ya Allah, capek-capek hilang. Wa yutlifuha wa yufsiduha, dan dia merusak, wa yufsiduha, dan merusak akan ibadah. Ujub tuh ngehapus ibadah, ngerusak ibadah, kagak ada yang beres ya. Makanya butuh taufik, kita mah butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakitnya orang yang ahli ibadah sama ahli ilmu. Ahli ibadah banyakan ujub, ria. Ahli ilmu sama tuh. Makanya walaupun udah ngaji, udah ibadah, jangan merasa cukup. Dandanin ibadahnya, didandanin, dibetulin lagi, niat lagi, terus dandanin lagi. Kadang-kadang yang menurut kebanyakan orang bener, pas disodorin ke orang soleh salah. Dipikir mah puasa mulu rajin, orang soleh aja. Pas datang ke wali min aulia atau orang-orang soleh, ya berhenti, disuruh berhenti kita. Kok berhenti? Ngerasa berat kan? Nah, ente bukan karena Allah ibadahnya, masih ngerasa berat. Kalau orang karena Allah ibadahnya, ketika disuruh berhenti, dia nggak ngerasa berat sama ibadahnya, bukan. Ada lagi ibadah lain yang lebih, yang aham namanya, yang lebih penting. Itu ya. Ada orang rajin puasa sunnah rajin, tapi giliran ngaji malas, katanya ngantuk. Padahal lebih utamaan ngaji ketimbang puasa sunnah. Di puasa sunnah nih bertahun-tahun, sama ngaji sejam, lebih utamaan ngaji. Ngaji mau hukumnya fardu ain, puasa hukumnya sunnah. Jauh fardu ain sama sunnah mah, jauh kemana tahu. Nah kalau orang yang ngaji sama ahli batin mah didandanin, udah tinggalin. Waktu dulu kita ngaji sama guru, ada amalan apa, udah nggak usah puasa, nggak usah ini, ngaji aja, karena tahu guru itu yang terbaik ini, gitu. Nggak dibiarin seorang murid itu ini terus, nggak dibiarin. Kadang keinginan murid mah begini, tapi gurunya pengennya begini, ikutin begitu tuh. Kadang pengennya puasa, tapi sama guru suruh buka, nurut aja, karena guru itu punya pandangan khusus yang tidak diketahui oleh seorang murid. Kayak Imam Sya'rani, Imam Abdul Wahhab Asy'arani, beliau waktu awal-awal suluknya, jadi ceritanya beliau tuh lagi alim, emang alim dari kecil, ngajinya sezaman sama Imam Romli Shogir, gurunya Imam Syihabuddin Romli, abah Imam Romli. Sama Syekhul Islam Zakaria Ansor ngaji juga, Imam Abdul Wahhab ngaji. Beliau kalau mutolaah luar biasa, kitab-kitab mutolaah majmu' tuh bisa 8 kali balik semalam, majmu'nya Imam Nawawi. Jadi beliau pakar dalam fikih Syafi'iyah. Satu ketika beliau waktu itu di Mesir, di zaman itu belum pernah, kata Habib Salim, ulama sebanyak ya, wali ulama kumpul satu zaman di zaman itu, generasi keemasan di kurun 900. Ada Syekh Abdul Wahhab, ada Syekhul Islam, ada Imam Romli, Imam bin Hajar, banyak, sama Imam Khatib, semuanya wali ya, ulama kumpul gitu tuh, kumpul di situ di Mesir. Makanya dulu Mesir julukannya Asimatul Ilmi, ibu kotanya ilmu, karena di situ kumpul. Akhirnya Imam Abdul Wahhab jalan ke kota Mesir, di gang ada namanya Syekh Ali Al-Khawas, buta, umi lagi, udah buta umi. Tahu umi nggak ngerti satu huruf pun nggak tahu, tapi wali gede, wali kutub.
Kita mah huruf hafal ya, huruf hijaiyah ya kan, Al-Quran juz amma mah hafal gitu ya. Tapi ya begini belegede men. Akhirnya pertama bukan ngerendahin, nah ini orang masa ngaji sama orang buta begitu, kata orang ini wali. Lagi lewat kata Imam Ali, ya himar Zainab, hai himarnya Zainab. Himar tuh kendaraan, Zainab tuh nama istrinya. Padahal Imam Ali Al-Khawas nggak pernah ke rumahnya. Kok tahu-tahuan nama istri saya? Dipanggilnya himar Zainab. Himar tuh kendaraan, jadi tiap malam istrinya kalau mau tidur pengen digotong. Nah, ketahuan nama nih, serem juga. Nggak ada yang tahu, padahal istrinya saking manjanya kalau mau tidur maunya digotong dulu. Ada nggak di sini yang begitu? Digotong dulu. Begitu tuh. Dipanggil Himaru Zainab. Akhirnya penasaran ngaji, akhirnya pengen ngaji, cium tangan. Kalau pengen ngaji sama saya, kitab ente jual-jualin. Bro, kan aneh habis hasil baca, boleh beli juga, jual. Ntar saya kasih ilmunya langsung. Ilmu yang ente pelajari ilmunya mayit, kan pengarangnya pada mati. Berat nggak tuh? Disuruh jual kitabnya. Guru saya nggak ada kitab, saya gimana? Udah jualin, dijual nurut. Berat nggak? Berat kan? Tapi sama gurunya suruh jual. Ntar saya kasih ilmunya langsung dari zat yang hayyun la yamut, langsung dari Allah, nggak perlu kitab. Serem gak tuh kalau ada orang begitu kita paranin. Ya. Akhirnya datang, ya udah saya nurut aja, dijualin kitabnya. Terus saya suruh ngapain? Puasa. Pas udah puasa, lagi enak-enaknya puasa, udah ngerasa tenang, udah nggak ada bedanya antara buka dan puasa, disuruh buka. Tuh guru ya tahu tuh, buka. Ya guru lagi enak, udah buka. Jadi nggak ada bedanya lagi puasa dan buka, yang kerasa hanya Allah. Ikutin arahan gurunya. Khalwat, disuruh khalwat, ngewirid di kamar. Udah lagi tenang, lagi nyaman khalwat, disuruh keluar udah lagi enak lanjut, saya nggak mau udah keluar sampai nggak ada bedanya ngadepin makhluk antara sendiri, udah nggak keganggu. Tuh maksudnya seorang guru mah tahu, nggak ngebiarin ketika muridnya begini enak didiemin aja, enggak. Diperhatikan batinnya, awas jangan sampai ketipu ya, jangan sampai kadang-kadang ada nafsu, biar enggak ujub, biar enggak ngerasa. Sampai berhasil, pas berhasil beneran aja dapat ilmu laduni. Jadi semua kitab-kitabnya Imam Sya'rani itu semuanya laduni, termasuk kitab Lataiful Minanul Kubra, Awusta, Amma Sugro, laduni. Ada kitab beliau karangan beliau namanya Kasyful Ghummah, laduni juga, dikarang buat Imam Mahdi. Beliau karang tuh kitab nggak ada khilaf, semua diambil, diteliti yang persamaannya dari semua madhab, biar nggak ada khilaf lagi. Karena di zaman Imam Mahdi semua madhab nanti dibatalin sama Imam Mahdi. Imam Mahdi mujtahid. Dikarang tuh kitab, namanya kitab Kasyful Ghummah. Jadi semua kitabnya laduni semua kitabnya begitu. Tapi dulunya ngaji dulu. Habis itu ketemu sama Imam Ali Al-Khawas, wali kutub, buta, nggak ngerti huruf tapi bisa ngajarin orang alim. Diajarin sama orang yang nggak ngerti huruf sama sekali. Tuh, begitu tuh ya. Nggak akan rusak kalau ketemu guru mah. Begitu, nggak bakalan. Fastaqbalatu hahuna aqabatul qadihi. Maka menyambut, menghadang akannya di sini. Ketika lagi enak ibadah, ada aja aqabatul qawadih. Aqabatul qawadih, rintangan atau tanjakan, hal-hal yang mencederai ibadah, yang membuat cacat ibadah. Fahtaja, maka butuh siman ila qat'iha, kepada memutuskan ini aqabah, menempuh aqabah bil ikhlasi, dengan ikhlas. Biar orang kagak ria tuh, kudu ikhlas. Kuncinya gimana ikhlas? Ntar diajarin caranya ikhlas mah.
Ikhlas mah sulit, nggak bisa dijangkau karena itu rahasia Allah, bukan rahasia negara, rahasia Allah. Coba rahasia orang aja kita nggak tahu, ini rahasia Allah. Ikhlas mah nggak ada yang tahu, susah ikhlas mah. Dalamnya laut bisa diukur, tapi orang ikhlas nggak bisa. Walaupun dia ngomong saya ikhlas, belum tentu. Bahkan dia i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas belum tentu ikhlas. Enggak, belum tentu. Ikhlas mah susah didapat, susah banget. Belum tentu yang bertahun-tahun ibadah dia ikhlas. Ikhlas tuh ketika enggak ngarepin lagi, ketika udah enggak ada harapan, di situ ikhlas dapat. Ketika orang enggak berjuang mau mendapatkan sesuatu, ketika udah ya kayaknya, di situ tuh ketulusan tuh ketika orang udah enggak ngerasa apa-apa, di situ dapat. Keikhlasan tuh dapatnya di situ. Ketika orang udah lemah, ngerasa udah tabarri anil haul, udah enggak ada daya dan upaya, baru dapat. Kalau masih ada rasa mah enggak. Kalau masih di hati masih ngaku, masih mengharapkan, belum ikhlas. Ikhlas mah ketika udah enggak ada harapan lagi. Udah enggak ada harapan lagi baru ikhlas. Susah ikhlas itu. Gitu. Karena rahasianya para wali itu ya adanya di ikhlas amalannya. Wah, gue baca surat ikhlas aja biar ikhlas. Belum tentu. Nah, gitu. Susah mendapatinya. Tapi nanti diajarin sama Imam Ghazali biar ikhlas. Makanya yang inti dari ibadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita pikir mau udah rajin ibadah, udah rajin ngaji, udah belum. Tapi dari semua amal ibadah ntar ada satu yang diterima jadi diterima semua. Kayak orang ngewirid kan disuruh baca sama gurunya, baca 1000, nggak semuanya diterima. Masih dikit la ilaha illallah pertama masih ngebayangin, di hatinya nggak ikhlas la ilaha illallah, terus masih kepikir semua, ini dipikir la ilallah, ntar bukaan pakai apa la ilaha illallah, masih itu. Tapi ada satu zikiran dari butiran tuh nggak ngerasa. Udah gelap aja gitu, dikira mah apa kali gelap, ternyata dia kelaparan. Udah nggak ada daya, udah pasrah tuh la ilaha illallah, udah pasrah tuh, kendor semua urat-uratnya. Ketika udah gitu baru turun sirrun. Itu yang diterima satu, dari satu ini diterima semua. Jadi nggak semuanya terima. Emang Nabi, kalau Nabi dari mulai la ilaha udah terima semua, bagus amalnya. Para aulia, orang yang dapat taufik, mulai dari la ilaha diterima. Lah kita mah kan enggak. Makanya apa aja dibaca aja, kali aja ada yang diterima semua gitu ya. Itu ikhlas. Jadi ikhlas mah ketika udah nggak ada rasa, nggak ngaku-ngaku, baru ikhlas. Ikhlas. Wa dzikrul minnah wa nahwiha, wa dzikril minnati wa nahwiha, dan mengingat anugerah Allah dan sumpama. Ingat Allah, sadar kita ibadah ini karena itu kunci biar nggak ujub. Orang kalau masih ngelihat dirinya bisa ujub, tapi kalau udah ngelihat Allah, udah nginget nikmat dari Allah, semuanya dari Allah, nggak ada. Mau kita ngasih atau dikasih, mau kita ibadah atau ngaji, kalau yang diinget nikmat Allah nggak bakal ujub. Tapi kalau yang diinget dirinya, kemampuan dirinya, yang diinget, yang dirasa, nggak bakal selamat daripada ujub. Begitu tuh ya. Ada orang bangga dengan akalnya, ada orang bangga dengan ilmunya, ada orang bangga dengan kemampuannya, tenaganya, ada orang bangga dengan keluarganya, ada orang bangga dengan dia yang milik. Kalau udah nginget Allah, nggak ada yang dibanggain. Liya selama lahu ma ya'malu min khairin, agar selamat ya. Kenapa dia butuh ikhlas dan mengingat anugerah Allah? Agar selamat gitu baginya apa yang dia amalkan dari kebaikan. Selamat, biar selamat. Fa akhadha fi qatni hadhihi al-aqabah bi idznillah. Maka dia berlangsung masuk di dalam menempuh ini aqabah bi idznillah, dengan izin Allah. Bisa ditempuh. Dua tuh kuncinya tuh. Kalau lagi ibadah kuncinya dua. Ikhlas sama zikrul minnah. Ingat nikmat Allah.
kunci sangat besar nih Imam Ghazali. Bisa ngelewatin rintangan riya dan ujub. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Bijiddin ya. Bijiddin dengan sungguh-sungguh, wahtiyatin dan hati-hati, ibadahnya hati-hati, jangan sampai lebur. Wa tayaqqudhin dan sadar. Awas gitu tuh. Jangan meleng ibadahnya, jangan sampai rusak ibadah kita. Bihusni ismatil jabbar, dengan bagusnya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'idin dan kekuatan dari Allah, penguatan Allah. Tuh begitu tuh. Biar selamat ibadahnya. Harus sadar. Kalau kita meleng ibadahnya, setan masuk. Falamma faragha min hadhihi kulliha hasalat lahul ibadatu, maka tatkala selesai dia dari ini aqabah semuanya yang 4. Ini yang aqabah keberapa ini? Kewadih kelima ya. 1 2 3 4 5 6 ke-6. Duit tuh ngendrong duit itu. Falamma faragha min hadhihi, maka tatkala dia selesai dari ini kuliah semuanya hadhihi, hasalat lahul ibadah, maka hasil bagi dia ibadah kama yahiq wa yang bagi sebagaimana berhak dan layaknya ibadah. Ibadah yang semestinya sebagaimana semestinya itu ibadah. Wasalimat min kulli afatin, dan selamat ibadah dari tiap-tiap penyakit. Selamat ibadahnya dari tiap penyakit. Walakinnahu nazara, tapi dia masih memikirkan. Fa idza huwa gharikun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayati. Maka ketika dia udah selamat ibadahnya, jangan berhenti untuk berpikir. Maka ketika itu tiba-tiba huwa dia gharikun, itu tenggelam pada lautan anugerah Allah, wa ayadihi dan nikmat Allah sama. Minan wa ayat itu nikmat. Itu tenggelam di dalam lautan. Udah selamat, jangan bangga dulu. Kalau kita selamat dari ujian, dari rintangan, jangan bangga. Ada lagi. Ya, kita ini tenggelam sama nikmat Allah, penuh dengan nikmat Allah yang patut disyukurin. Tuh, lulus enggak kita di dalam syukur? Ketika kita lulus dari ujian, selamat di bab syukur, kita lulus enggak? Ketika kita bergelimang harta, bergelimang kenikmatan, lulus enggak kita bersyukur? Ada lagi tuh. Enggak beres-beres ya. Min kathrati ma an'amallahu alaih, saking banyak, karena banyak apa-apa yang menikmati oleh Allah atas dia. Banyak banget nikmatnya enggak hitung. Min imdadit taufiq wal ismah, dari anugerah taufik dan pemeliharaan. Itu juga kudu disyukurin. Udah dapat taufik, kita ibadah, digampangin ngaji, digampangin sholat, digampangin puasa, harus disyukurin. Wa ta'yidi wal hirasati wal karamati, dan segala macam penguatan dari Allah dan penjagaan dan kemuliaan dari Allah. Allah yang berkuat kita. Oh, kalau bukan karena Allah yang perkuat kita, sholat taraweh nggak kuat 20. Karena diperkuat sama Allah, kuat. Puasa aja pengennya jebol mulu. Asal gitu ya. Kalau nggak dikasih taufik sama Allah mah pengennya jebol kan. Asal ngelihat warteg pengen negong motor ini, ngapa sih ini motor? Gitu. Gitu ya. Ada. Wa khafa ayakuna minhu ighfalun lisyukur, dan dia khawatir bahwa ada dari dia ighfalun, melupakan lisyukri, bagi bersyukur. Khawatir, aneh udah digampangin ngaji, digampangin ibadah. Hati-hati, ada rintangan lagi di situ. Apa? Takut kita nggak bersyukur sama Allah. Lulus di ujian, ada ujian lagi, ujian syukur. Ini paling puncak. Orang lulus di ujian sabar, tapi di syukur belum tentu lulus. Kadang lupa, akhirnya nggak bersyukur. Ini yang sangat ditakutkan. Orang tuh hancur ketika orang lupa dari bersyukur. Ketika udah bergelimang, udah nggak bersyukur, hancur. Fayaqa'u fil kufrani, maka terjatuh dia dalam kekufuran. Maksudnya kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi yang sangat pedih itu bukan ketika langsung diseksa sama Allah. Yang sangat pedih itu ketika dilupakan kita buat bersyukur. Oh, itu ya hati-hati banget ya.
Makanya terus bersyukur tiap hari baca alhamdulillah. Makanya ulama berbeda pendapat, apa lebih afdol la ilaha illallah apa alhamdulillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah lebih afdol ketimbang la ilaha illallah. Zikir alhamdulillah gitu tuh. Ya afdol, dia nggak melupakan syukur. Fayan hatu antil kal martabatir rafi'ah, maka turun dia, bukan fayan hadzu, awas. Fayan hatu ada zonya nggak? Hah? Fayan hatu bukan do itu. Salah itu, titiknya buang, sentil titiknya. Hapus. Fayan hatu karena maknanya beda. Kalau fayan hadzu mendapat. Kalau fayan hatu turun kan beda. Yan hadzu mah mendapatkan naik, kalau yan hatu mah turun. Jauh banget maknanya. Fayan hatu maka turun dia antil kal martabatir rafi'ah, dari itu martabat yang tinggi. Udah kita ngelewatin rintangan sampai selamat semua, kagak bersyukur, turun. Tuh yang sangat pedih ya, ketika kita dicampakkan, habis enak dicampain sama Allah. Begitu, mendingan enak diperhatiin daripada belangsak orang diperhatiin lagi. Udah nyungsep nggak ada yang nolongin, kan repot. Berarti yang kita butuhkan bukan ibadah kita, bukan ilmu kita. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita udah rajin ngaji, jangan pegangan sama rajinan kita, sama sungguh-sungguh kita. Ketika kita dekat sama orang soleh, jangan berpegang, tenang aja kita udah dekat sama Kiai Anu, sama Habib. Jangan, kita bersandarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah giring kita dekat sama orang-orang tersebut, bukan berarti biar dekat nempel sama dia, biar sandaran kita ke Allah, biar nyampe ke Allah. Begitu. Jangan merasa puas, jangan merasa bangga kita sudah dekat atau berpegang atau sudah dikasih jalan. Yang kita khawatirin kita lupa dari bersyukur. Kita ketemu salah satu guru kita, Bang Dimas tuh yang tahu ya, waktu di Priok dibilang apa, saya mah takut saya lupa untuk bersyukur. Orang yang udah begitu aja masih takut. Saya takut dikasih kenikmatan, dikasih anugerah, dikasih keistimewaan, saya takut lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu. Takut. Bahaya kah? Kalau kufur nikmat bahaya bener. Makanya alhamdulillah aja dah ya. Apapun yang terjadi alhamdulillah, itu yang sangat top. Orang yang dalam keadaan apapun dia alhamdulillah. Dikasih nikmat alhamdulillah, diuji alhamdulillah, ada nggak? Hah? Dikasih nikmat alhamdulillah wajar. Tapi ketika dapat pahit, dapat ujian, dia alhamdulillah, ada nggak? Yang ada mencak-mencak. Ngedumel. Kalau orang dibaikin, alhamdulillah, makasih, masalah. Ini ada orang disakitin, alhamdulillah, gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Gitu. Kalau ada, dia gelarnya asyakur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jarang orangnya yang berpangkat asyakur. Syakur tuh bukan hanya ketika nak dapat nikmat dia bersyukur. Diuji dia mah bersyukur. Ada nggak? Dapat musibah dia mah bersyukur. Bukan syukurin lu dapat musibah, bukan. Bukan. Syakur tuh alhamdulillah ya Allah masih selamat. Alhamdulillah saya diingetin sama Allah. Tuh kalau orang berpikir mah, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau orang itu paham ya, kalau orang itu paham akan kepahitan, penolakan, ujian dari Allah, maka apa? Al-man'u ainul ata. Penolakan itu sejatinya hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Kadang secara zahir pahit banget ya hidup, tapi secara batin, secara hakikatnya itu lagi dikasih sama Allah. Kitanya aja nggak paham, kata Ibnu Athaillah. Kalau orang paham mau diapain aja, alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya Allah. Karena ada hikmah di belakang itu. Alhamdulillah ya Allah. Nggak nyalain orang. Alhamdulillah.
Begitu tuh. Lagi ditaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dari derajat Celcius menuju derajat Fahrenheit. Gitu ya. Dia lagi ditaikin derajat sama Allah. Gitu ya. Biar nggak kolokan, biar nggak manja. Kalau dienakin mulu mah apa-apa digampangin, enak bener, gak ada perjuangan. Nggak bakal balik ke Allah, takutnya kelupaan. Jadi dikasih pahit aja dah. Gitu. Orang kalau dikasih pahit melek kan? Kasih kopi pahit melek nggak? Kalau dikasihnya kolok merem ya. Bules. Gitu deh. Wah, tilkan martabatul rafi' allati hiya martabatul khuddamil khalisin. Yang mana itu martabat al-khuddam. Awas, al-khuddam jama' khadim. Khadimun, khadimani, khadimuna, khuddamun, khuddamun. Jama' taksir. Al-khuddam al-khalis, para pelayan, orang yang ngabdi ke Allah, al-khalisina yang ikhlas, yang tulus, lillahi azza wajal, karena Allah azza wajal. Khuddam. Wa tazulu anhu tilkan ni'amul karimatu min durubi altafillah, dan hilang dari dia itu oleh itu nikmat-nikmat yang mulia dari min durubi altafillah, dari segala macam kasih sayang Allah, wa husni nadharihi ilai, dan bagus pandangan Allah kepadanya. Tuh kalau orang gak bersyukur dicabut, sekali cabut sakit banget kalau dicabut kenikmatan dari Allah Subhanahu, karena kita lupa bersyukur, lupa untuk mensyukuri nikmat. Begitu fokusnya gara-gara ujian sebentar, nikmat bertahun-tahun lupa. Diujinya sebentar doang sama Allah, setahun 2 tahun, tapi nikmat yang bertahun-tahun dia lupa, akhirnya nggak bersyukur. Fastaqbalatu hauna aqabatul hamdi wasyukri, maka menyambut, menghadang akan dia. Hauna di sini ada apa? Aqabatul hamdi wasyukri, oleh aqabah rintangan memuji Allah dan bersyukur ala katsiri ni'ami, atas banyak nikmat Allah. Tuh harus bersyukur, harus disyukurin. Itu makanya kita habis ngaji, habis apa, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca itu alhamdulillah. Baca setiap pagi sama sore alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Tuh baca pagi sama sore alhamdulillah rabbil hamdan yafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Ada di wirdul latif tuh, segat gitu ya, alhamdulillah rabbil hamdan yafi ni'amahu wa ikafi'u mazidah. Falamma faraqa min qati hadhil aqabah, udah bisa bersyukur, udah bisa memuji Allah, tatkala selesai dari menempuh ini rintangan, ini tanjakan, ini aqabah, wa nazala, dan dia turun, faidahu wa bimaqsudihi wa mubtagha baina yadayhi, dan dia turun, dah dia mantap, dia menempat, faidahu wa bimaqsudi, maka tiba-tiba atau ketika itu wa dia siman, bimaksudi itu dengan maksudnya dia, wa mubtagha, dan harapannya dia, yang dia cari di hadapan, baina yadayhi, bimaksudi wa mubtagha baina yadayhi, di hadapan dia, dianya siman. Falam yasir illa qalilan, maka tidak berjalan, tidak bergeser, tidak jalan yasiman illa qalilan, kecuali dikit. Dikit doang gesernya ya. Falam yasir illa qalilan, cuma dikit, cuma bentar. Hatta waqa'a fi sahlil fadli wa sa'ati wa sahra'is syauq, sehingga mana tadi? Hatta waqa'a di situ ya. Hatta waqa'a, sehingga terjatuh dia, fi sahlil fadli, pada kemudahan karunia Allah, wa sahra'is syauq, dan batu, sahra itu batu, kerinduan, maksudnya kerinduan yang diumpamakan seperti batu gitu, penghalang juga. Asyauq asyabi bis sahra fis sa'ah, buahnya cinta sama Allah. Syauq itu rindu, makna syauq itu wahwa wulu'u batinil muhib halal firaq ila
ila wa wusli mahbubi. Pengertian rindu nih. Rindu sama kangen beda. Kalau kangen mah band, kalau rindu bukan. Kalau kangen mah cuma sebentar, nggak pengen ketemu, lagi kangen doang, kebayang doang. Tapi kalau rindu itu dia nggak bakal hilang kecuali berjumpa. Awas jangan. Sama Rasulullah tuh rindu apa kangen? Rindu. Dia mau nggak bakal sabar kecuali udah ketemu. Tuh rindu tuh. Di sini makanya ta'rifnya syok wulu'u batinil muhib. Tergila-gilanya tenggelamnya batinnya orang yang mencintai, pencinta. Halal firaq ketika berpisah. Pengen apa? Ila wasli mahbubi, pengen ketemu tuh. Kalau rindu mah pengen banget ketemu kalau rindu mah. Kalau kangen mah enggak, cuma kangen doang. Kalau rindu mah udah tenggelam, udah tergila-gila pengen ketemu, itu namanya syok. Syok mah panas, air matanya pun panas kalau nangis orang rindu mah. Begitu, buat masak kopi matang. Kalau orang lagi seneng nih, dia ketawa, air matanya dingin, lagi bahagia. Kalau orang lagi rindu, air matanya kalau nangis panas. Makanya Imam Ali Habsyi selalu rindu kepada Rasulullah hingga air matanya itu ngucur, terus ada bekas air matanya. Sayyidina Umar sama tuh, orang kalau rindu panas. Begitu tuh ya, panas air matanya. Tapi nggak panas-panas banget, anget lah. Kalau dia ngucur ada bekasnya air mata, kayak Naruto ya. Kayak ada ini tuh bekasnya tuh. Nangis, ngucur. Tapi jangan dibikin-bikin, dicodet gitu. Jangan. Itu asli bentukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nangis karena takut sama Allah atau nangis karena rindu sama Rasulullah, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nyingkir api neraka. Nyingkir padem sama air mata para perindu. Begitu para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syok mah di atas cinta. Gitu. Syok mah di atas cinta. Karena syok mah sampai ketemu pokoknya. Baru itu obatnya. Makanya kata Imam Ali Habsyi, "Idza 'alimal 'usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu." Bila para perindu tuh nanya, tahu penyakitku apa, kalau pengen tahu penyakitku apa. Idza 'alimal 'usyaqu da'i faqul lahum, katakan pada mereka, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Berjumpa dengan kekasih hatiku itu obatnya. Jadi kalau rindu mah kalau belum ketemu nggak bakal sembuh. Makanya ada istilah asyauq, syauk. Rindu itu kayak duri, sakit gitu. Kalau ada rindu sakit banget. Tuh, nusuk ke hati. Kalau udah orang ada rasa rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, tuh sakit kecuali ketemu. Makanya yang rindu ke Rasul itu bukan manusia doang, makhluk hidup semua rindu sama Nabi. Bahkan onta pun rindu. Ada tuh di syairan Imam Daiba'i itu ya, fada jadbaz zimami wala tasukha. Biarkan onta itu jalan sendiri, nggak usah ditarik, nggak usah dituntun, nggak usah digiring. Jadbaz zimam wala tasukha, jangan kau giring, udah biarin aja onta itu jalan. Faqaidu syauqiha lil hayyi jazib. Maka nahkoda atau rasa rindu yang menuntun dia, yang menggiring dia, rasa rindu yang ngegiring onta tuh ke Madinah. Rasa rindunya dia pengen ke Madinah, lil hayyi jazib. Itu yang narik, yang bisa ngiring, bisa ngerakin. Jadi onta aja kalau disuruh jalan ke Madinah nggak bakal kesesat. Tahu dia jalan ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ya, orang kalau rindu sama Nabi Muhammad gak bakal dia itu ada kesabaran kecuali dia pengen berjumpa sama Rasulullah. Mau dalam mimpi ataupun nyata, dia pengen ketemu aja sama Nabi Muhammad.
Tuh, begitu tuh. Awas kita salah menaruh rasa rindu. Gitu tuh ya. Kalau orang dulu kan rindunya sama janda. Ya, Be. Sampai manjat pohon ya. Sampai hujan angin diterobos gitu tuh ya. Ya, kalau rindunya sama Rasulullah SAW, maka bayangannya akan melintas terus. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alam. Na'am sarah, betul memang. Bayangan orang yang aku cintai, orang yang aku rindui selalu melintas. Hingga aku fa'arraqani, hingga aku begadang, kagak bisa tidur, ngebayang-bayangin orang yang aku rinduin, orang yang aku cintai. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu ya'taridul ladzati billah. Wal hubbu ya'taridul ladzat. Rasa cinta itu bisa menghalangi kelazatan. Udah nggak enak ngapa-ngapain. Jadinya kagak enak orang kalau lagi demen, lagi kasmaran sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bahkan para sahabat tuh ada yang rela minta sama Allah, ya Allah cabut penglihatanku agar mata ini nggak ngelihat selain wajah Nabi. Ketika udah meninggal Nabi minta dicabut penglihatannya, saya nggak mau mandang selain Rasulullah. Begitu tuh, saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rintangan tuh sahri syuq wa arsatil mahabbah, dan halaman mahabbah. Make balago semua bahasa. Make ilmu bayan, namanya tasbih. Rasa rindu yang diumpamakan seperti batu besar, dan rasa cinta yang diumpamakan seperti halaman yang luas. Masuk ke wilayah itu, tsumma yaqa'u fi riyadir ridwan, kemudian dia berada pada taman keridhaan Allah, wa basatinil unsi, dan kebun kenyamanan, ketenangan. Tuh puncaknya ibadah tuh ada rasa nyaman. Puncaknya rindu itu ada rasa nyaman. Kalau orang udah nyaman sama Allah, nyaman sama Rasulullah, sudah bermain di lautan dauha, hamparan ya, di taman cintanya Allah dan Rasul. Oh, udah. Kalau orang udah jalan-jalan ke taman, ngapain ya semaunya? Apalagi tamannya indah. Yang paling indah itu taman kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Luas, indah. Begitu ya. Ila bisatil imbisat, kepada hamparan al-inbisat, sama. Bahasa ininya kebahagiaan. Wa martabatit taqrib, dan martabat kedekatan sama Allah. Ngerasa deket, udah ibadahnya. Nggak ada lagi rintangan, udah. Nggak ada lagi rintangan, sudah. Wa majlisil munajat, dan majlis munajat. Wa nailil khila' wal karamat, dan memperoleh khila' itu pakaian, perhiasan, dan kemuliaan. Jama' khil'ah. Dan kemuliaannya. Fahuwa yatana'amu fi hadhil halat, maka dia bernikmat atau bersenang-senang siman fi hadhil halati, pada ini keadaan. Wa yataqallabu fi tayyibiha, dan dia fi tibiha, dan dia berbolak-balik fi tibiha, pada enaknya hadhil halat, merasa kenikmatan ayyama baqaihi, di hari-hari tetapnya dia, wa baqiyati umri, dan sisa umurnya. Gitu. Ngerasa tenang. Bisyakhsin, dengan seseorang fid dunya, di dunia, begitu. Yatanazzahu yatarad fi tibayan bakum. Bisa akhirnya sahmin, dengan zat di dunia, wa qalbin fil uqba, dan hatinya di akhirat. Badannya ngerasa nikmat di dunia, hatinya mikirin akhirat, udah ngerasa. Jadi dia mah belum masuk surga, udah kayak di surga. Makanya di Quran kan dikatakan
waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap Allah, terhadap kedudukan Allah, dia udah kenal Allah dan dia menyikapi Allah sebagai Tuhan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dapat 2 sorga. 2 sorga. Sorga di dunia ketika dia merasakan ini nih, merasakan kedekatan, merasakan berbunga-bunga hatinya sama Allah, senang, nyaman sama Allah Subhanahu wa taala. Ntar di sorga juga ngerasain begitu tuh. Wa qalbin fil uqba yantazirul barid, dia menunggu akan barid. Barid itu utusan, maksudnya malaikat maut. Dia tinggal nunggu malaikat maut doang, malaikat Israel. Yauman fa yauman, hari demi hari. Kalau orang udah ngerasain begini, dia ngaji, dulu mengaji berat banget, susah, diajak juga ogah. Tapi di hati ada keinginan, masih mending. Diajak susah, diajak di ini susah, sampai majelisnya kita geser tuh depan rumah, ogah juga. Majelisnya digeser masih ogah juga tuh, biar nyampe rumah masih ogah. Tapi di hati insya Allah ntar ngaji itu bakal ngaji nanti, ketimbang nolak, ketimbang ayo ngaji enggak itu ayo ngaji udah duluan aja, nggak bakal. Tapi kalau di hati ada keinginan pengen ngaji, suatu saat Allah akan betot dia. Begitu tuh ya. Jadi jangan sampai ngaji enggak, niat juga enggak, jangan sampai. Kalau kita belum mampu ngaji, belum mampu ibadah, niatnya minimal, tanamin niat. Nunggu kalau udah, biar apa? Kalau udah ngaji nih, udah lazat, udah ibadah lazat, tinggal nunggu mati doang kalau udah itu. Yauman fa yauman hatta yamullal khalqa kullahum, sampai dia bosan sama makhluk, udah nggak resep sama makhluk gitu ya, udah nggak resep lagi. Hatta yamullal khalqa kullahum, udah nggak resep. Tuh efeknya ibadah, efeknya ngaji, sampai nggak resep sama dunia, sampai nggak resep sama makhluk. Maksudnya nggak resep tuh sama makhluk yang mengganggu kita. Kalau makhluknya sama-sama satu tujuan, satu niat, ya tetap resep. Begitu ya. Maksudnya nggak resep sama makhluk yang ngeganggu. Tuh. Udah nggak resep lagi. Yang dulu metungkrang tongkrong ini sih udah nggak resep begitu, udah nggak resep lagi. Gitu tuh. Udah nggak ada rasa lagi. Pengennya ngaji, ibadah, ngaji, ibadah. Udah itu aja. Itu masa kedarnya doang itu mah. Itu ya. Kongko-kongko ya itu mah basyariah, biasa manusia mah kudu ada ngopi ngerokoknya juga gitu ya. Tapi sisanya dia mah buat Allah aja waktunya, udah nggak ada rasa, tinggal nunggu kematian doang. Begitu tuh, nunggu kematian. Udah datang malaikat Israel, tar dulu dia dulu tuh. Dia kagak ngaji, dia hidup percuma, dia aja yang cabut gitu. Gitu ya, dia aja yang cabut. Gitu ya. Hatta yamul khalq wa yastakbir dunya, sampai nganggep kotor, nganggep hina dunia tuh. Begitu ya. Sampai nganggep kotor, sampai nganggep hina dunia. Kalau di hati udah begitu tuh mantap itu. Wa yahinnu ilal maut, dan dia rindu kepada kematian. Ini mah kelas tinggi, kita mah belum berani kan? Belum berani. Walaupun jawara, gak ada yang pengen mati duluan, pengen tar dulu gitu. Wa yahinnu ilal maut, dan dia kangen, rindu sama kematian. Rindunya bukan sama mati, liqa'ul ahbab, ketemu sama Allah. Begitu tuh. Ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakmilu syauqa ilal mala'il a'la, dan dia sempurnakan rasa rindunya ke mala'il a'la. Akan rasa rindunya ke al-mala'il a'la, itu kelompok atau jamaah yang tinggi, maksudnya malaikat, maksudnya alam-alam langit gitu, alam malakut. Fa idza huwa birusuli rabbil alamin, maka udah kayak gitu tiba-tiba dia berjumpa dengan rusulur rabbil alamin, para utusan Rabbil alamin. Siapa? Para malaikat maut. Ketemu tuh ya, udah pengen ketemu gitu. Dia mah nggak takut sama malaikat maut.
Kalau udah kayak gitu tuh siap dicabut, cabut aja gitu ya. Begitu. Tapi kalau yang pengen ini mah, yang pengen umurnya panjang, baca ya alima sirri minnah, ya latifan bi khalqi, ya alima bi khalqi ultuf bina, ya latif ya khabir. Baca itu atau ya latifan bi khalqi, ya alima bi khalqi ya khabir. Itu buat panjang umur. Makanya orang ngamalin ratib atos umurnya panjang rata. Orang yang ngamalin ratib atos umurnya panjang gitu tuh. Ya latifan bi khalqi, ya alima bi khalqi, ya khabiran bi khalqi ultuf bina, ya latif ya alim ya khabir gitu ya. Umurnya panjang kalau orang yang ngamalin ratib atos. Butuh amalan-amalan. Kalau kita kayaknya belum sempurna nih ngaji, masih pengen ngaji, ibadah masih pengen ibadah, ya udah minta panjang umur sama Allah. Begitu tuh. Kalau buat ibadah mah nggak apa-apa. Yang repot minta panjang umur, ngaji kagak, ibadah kagak. Ngopi aja ngerokok, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Basurip ini. Enggak bangun-bangun ya. Jadi rindunya dia mah sama alam malakut, pengen kembali rohnya, merontak. Tuh, kalau orang kayak gitu mah. Makanya dia mah orang wali-wali mah kalau lagi tidur kadang ngelamun. Dia bukan ngelamun, ruhanianya terbang ke langit. Dia mau kumpulnya sama malaikat, sama ngelihat malah alam malakut. Dia mah ngelihat alam langit, alam yang kagak kelihatan. Tuh mereka mah seneng-senengnya hiburannya, mereka mah refreshingnya bukan di dunia, di alam malakut. Gitu tuh, alam malakut, alam yang kagak kelihatan. Gitu. Kalau kita kan ngelamun aja, kebun binatang yang dia ngomong. Gitu ya. Kalau ini kan enggak, mereka mau udah enggak keinget gitu, udah enggak keinget. Ada yang lagi ngelamun apa Tanah Abang. Gitu ya, mau lebaran, mereka mah kagak kepikiran itu. Fa idza huwa bi rusulil alamin ilaihi yariduna alaihi birruh wa rihan. Mereka datang Rasulur Rabbil Alamin. Gitu. Rasulur Rabbil Alamin alaihi atas dia birruh dengan kenikmatan. Sama waraihan, roh bil fatah, roh rahmah wasa'a wal farj. Waraihan dan harumnya bau sorga. Oh, udah rindu aja mereka mah. Udah rindu mereka mah dirinduin sama bidadari. Gitu ya. Orang kayak gitu mah dirinduin sama bidadari. Para wali-wali mah. Tapi merekanya enggak rindu. Bukan nama Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu di rumahnya ngaji. Ada wali yang kasyaf ngelihat di tempat pengajiannya itu ke atas tembus Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi orang ngaji itu kalau dibukakan kasyaf tuh lempengannya itu Raudhah min Riyadil Jannah. Yang ngomong Nabi bukan ya? Taman sorga. Orang ngaji itu, kumpulan orang-orang ngaji. Akhirnya dibilangin sama wali itu, ya Habib, ketika ngelihat jamaah yang lagi ngaji itu, saya ngelihat tembusnya ke surga. Habib Hasan enggak bilang, iya kah? Enggak. Bener emang? Enggak. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar katakan, ana enggak mau, ya, enggak pengen, enggak rindu sama hur walal kusur. Hur itu bidadari, kusur itu istana di sorga. Hebat nggak tuh? Keren nggak? Dibilang dikasih bisyarah bahwa lempengan majelisnya itu sorga, yang isinya bidadari segala macam ya. Bidadari yang satu orang biasa sorga itu. Satu orang biasa balasannya 72 bidadari. 72 bidadari sebagaimana dikatakan dalam kitab Fathur Rahimur Rahman. Satu orang balasannya 72 bidadari, itu paling rendahnya. Satu bidadari tetenya 2. Kali aja 72.
Habis tuh kagak bisa napas. Nah, ya 72. 72. Ya, Mamur telat. Enggak dapat bidadari. Gitu. 72 itu minimal. Enggak kehitung. Kalau para aulia sekelas Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahar udah enggak kehitung dapat bidadari. Tapi bukan itu yang dirindu, bukan itu yang dicari. Enggak aneh, enggak heran, saya enggak pengen. Enggak pengen istana sorga, enggak pengen enggak pengen bidadari. Tuh bukan itu yang dipikirin. Tapi apa? Walakin kasyfas sutur. Saya mah pengennya terbuka hijab antara saya dengan Allah. Jadi pengennya yataladzad binadharillah. Pengennya itu sama Allah. Enggak kebayang bidadari. Tuh orang-orang kayak gitu ya, Masya Allah rindunya sama Allah luar biasa. Wal busyra waridwan, dan kabar gembira dan keridhaan min indi rabbin dari sisi Tuhan, Rabbin yang ridha, ghairi ghadban yang tidak murka, enggak dibenci sama Allah. Fayanqulunahu fi tibatin nafsi wa tamamil bishri wal unsi. Maka mereka memindahkan dia pada ketenangan jiwa dan sempurnanya kegembiraan wal unsi dan kenyamanan hadhi daril faniyati, daripada negeri yang rusak dunia, maksudnya al muftinati yang memfitnah dunia nih, negeri fitnah, negeri yang hancur, yang binasa, yang rusak, dipindahin mereka ilal hadratil ilahiyah, kepada keharibaan Tuhan, yang bangsa Tuhan, dipindahin wa mustaqarri riyadil jannah, dan tempat taman sorga, tempat tetap taman sorga. Fayara li nafsihi dha'ifatil faqirati na'iman muqiman wa mulkan kabiran 'aziman. Maka dia melihat bagi dirinya yang lemah, yang fakir, akan na'iman, kenikmatan yang langgeng, muqiman tuh yang langgeng, wa mulkan, dan kerajaan kabiran yang besar, 'aziman yang agung. Wa yalqahunalika min saydir rahimi, dan menjumpai di sana, di keharibaan Allah tuh, dari Tuhan yang Maha Penyayang, Al-Mutafaddil, yang memberi anugerah, yang murah, Al-Karim, yang murah, Jalla dzikruhu, yang agung penyebutannya, minal lutfi bihi, dari menjumpai dari kasih sayang dengannya, wal atuf, kasih sayang, wat tarhib, penyambutan sama, wat taqrib, dan kedekatan, wal in'am, dan nikmat, wal ikram, dan kemuliaan, ma la yuhitu bihi wasul wasifin, yang tidak bisa dijangkau dengannya ma oleh wasul wasifin, mensifatnya orang-orang yang mensifati, wa na'tun na'itin, dan mensifatinya orang yang mensifati, nggak bisa disebutin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi kulli yaumin fi ziyadatin ila abadil abidin, maka dia tiap hari pada bertambah-tambah nikmat, ala abadil abidin, kepada selama-lamanya. Fayalaha min sa'adatin azimah, maka yalah bagi si nafsu min sa'adah azimah, daripada kebahagiaan yang sangat agung, dapat kebahagiaan. Tapi itu setelah menempuh rintangan-rintangan, tanjakan-tanjakan di dunia ibadah. Wayalah min daulah aliyah, baginya si nafsu min daulah, dari kekuasaan yang tinggi. Wayalahu min abdin mas'ud, wahai bagi dia kenikmatan, min abdin mas'ud, dari hamba yang beruntung kalau udah mencapai itu beruntung. Wa amrin maghbutin, dan seorang yang diiriin, iri itu ngiri sama dia tuh. Wa sya'nin mahmudin, dan kelakuan pangkat yang terpuji. Wa tuba lahu wa husnul ma'ab, dan bermula kebaikan yang banyak. Tuba itu ay khairan katsir, tuba itu keberuntungan bagi dia, wa husnul ma'ab, dan bagusnya tempat kembali. Nasallallahu al-barrar rahim, aku mohon akan Allah yang maha baik, ar-rahim, yang maha penyayang, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah ta'ala, ayamuna alina, bahwa menikmati Allah atas kita, wa alaikum, dan atas kalian, bihadhihi nikmatil azimati, dengan ini nikmat yang besar, wal minnatil jasimati, dan anugerah yang agung. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah yang demikian nikmat tuh atas Allah bi'azizin, itu yang sulit, itu yang berat. Enggak, sama Allah gampang. Minta tuh
Namanya doanya orang yang optimis tuh, ngedoa yang baik-baik aja walaupun kita nggak sanggup. Gitu ya, Be. Ngedoa yang baik-baik aja walaupun nggak sanggup. Gitu ya. Wa an la yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum, dan bahwa tidak menjadikan Allah akan kita daripada orang-orang yang tidak mendapat bagian bagi mereka min hadzal amri, dari ini perkara. Gitu. Min hadzal amri, dari ini perkara, illa wasfun wa sama'un wa ilmun wa tamannin bil intifa, kecuali wasfun bilat tisof, mensifati, wasama'un dan mendengar, wa ilmun dan ilmu, wa tamannin dan harapan tanpa manfaat, tanpa ngambil manfaat, gitu ya. Gitu. Jangan dijadikan kita orang yang nggak dapat bagian, gitu ya. Wa an la yaj'ala ma ta'allamnahu, maksudnya wasfun bila tisof, wa sama'un bila min udun ila ukhra bila ta'ammulin wa tadabbur, wa ilmun bila amal, wa tamannin, dan cuma ngarep-ngarep doang, nggak ngambil manfaat. Jangan sampai disifati, disebut gelar ini digelar tapi nggak ada, atau mendengarkan tapi nggak dipikirkan. Dapat ilmu ngedengerin kebaikan nggak digunain, atau dapat ilmu nggak diamalin, atau cuma ngarep-ngarep doang. Ya, jangan sampai begitu. Wa an la yaj'ala ma ta'allamna minal ilmi hujjatan 'alaina yaumil qiyamati, dan bahwa tidak menjadikan Allah akan apa yang aku pelajari akan ma daripada ilmu, hujjatan 'alaina, akan hujjah yang memberatkan atas kita. Hujjah, ada hujjah lana, hujjatan 'alaina. Kalau hujjah lana itu ngebela. Ilmu itu ada yang hujjatun lana, ada yang hujjatun 'alaina. Ilmu yang membela kita, ilmu yang diamalin. Kalau ilmu yang tidak diamalin itu hujjatun 'alaina, bakal ngejerumusin kita. Wa yuwaffiqana jami'an lil amali bidzalika, dan bahwa memberi taufik Allah akan kita semua lil amali bidzalik, untuk mengamalkan dengan yang disebut, wal qiyami bihi, dan melaksanakan bihi dengan zalik, kama yuhibbu wa yarda, sebagaimana Allah mensukai, wa yarda dan ridha. Innahu arhamur rahimin, sungguhnya Allah itu Maha Penyayang di antara orang-orang sayang, wa akramul akramin, dan Maha Pemurah di antara orang-orang yang murah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa syaraf wa karama, dan semoga rahmati oleh Allah atas junjungan kita tegasnya Nabi Muhammad SAW, dan atas keluarga, wasallama, dan mensejahterakan Allah, wa syarafa, dan memuliakan, wa karama, dan memuliakan Allah. Fa hadza huwa tartibu, maka inilah yang disebut wa ya hadza at-tartibu, itu tartib alladzi alhamani maulaya, yang memberikan ilham akanku oleh Tuhanku, fi tariqil ibadah, dalam jalan ibadah. Ada 7 tertibnya tuh. Pertama ilmu, kedua taubat, ketiga awaik, keempat awarid, kelima qawadih, ketujuh alhamdu wa syukru. 7 rintangan yang harus ditempuh buat ngelewatin itu di karang kitab Minhajul Abidin ilal Jannah. Metode atau jalan seorang yang ahli ibadah, orang yang pengen ibadah, orang yang pengen benar-benar masuk surga atau mendapat keridhaan Allah, dikasih rumusnya Imam Ghazali di dalam kitab ini. Itu doang, 7 doang isinya, udah selesai nih. Sisanya nerangin satu persatu. Imam Ghazali udah kelar, tartibnya begitu. Fa'lam al-an bi taufiqillah ta'ala, maka ketahuilah sekarang dengan alam, maka ketahuilah olehmu al-an sekarang bi taufiqillah, dengan taufik Allah. Selalu Imam Ghazali mengatakan taufik Allah, dari taufik dari annal hasila minal jumlah, ini termasuk syuhudul minnah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, menyadari bahwa kita ibadah, kita ngaji, kita apa, itu taufik, itu namanya syuhudul minnah, ngerasa atau hadir akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Annal hasila minal jumlah sab'u aqabatin, bahwa yang hasil daripada jumlahnya itu 7 rintangan, 7 tanjakan. Al-ula aqabatul ilmi, yang pertama aqabah ilmu, atsaniyatu aqabatut taubah, yang kedua aqabah taubat, ats-tsalisatu, yang ketiga aqabatul awaik, rintangan atau tanjakan awaik, penghalang, ar-rabi' atau aqabatul awarid, yang keempat itu aqabah tanjakan awarid, sifat-sifat yang baru yang datang. Al-khamisatu, yang kelima aqabatul bawa'id, itu aqabah
tadi mawa'idz itu motivasi ya. As-sadisatu aqabatul qawadih, yang keenam itu aqabah tanjakan qawadih yang menciderai ibadah. Sabiatu, yang ketujuh aqabatul hamdi wa syukri, itu tanjakan memuji dan bersyukur. Bitamami hatimu kita minhajil abidin ilal jannah, dan dengan sempurnanya aqabah ketujuh sempurna pula kitab minhajul abidin ilal jannah, kitab minhajul abidin ilal jannah. Wa nahnul an natataba hadhil aqabat bisyarhin mujazil lafzi, dan sekarang kita dan adapun kita sekarang natatabba'u hadhil aqabat, itu meneliti akan ini aqabat dengan syarah yang ringkas lafadznya. Wa mustamilin 'alan nukatil maqsudati min hadza sya'ni, yang mencakup atas faedah-faedah yang dimaksud dari rahasia-rahasia yang dimaksud dari ini perkara. Kullun min hafibabin mufradin, setiap daripada aqabat itu pada bab yang terpisah. Insyaallah azza wa jalla, wallahu subhanahu waliyut taufik, dan adapun Allah subhanahu itu waliyut taufik, yang ngurusi taufik. Wa tasdid bimanihi, dan tasdid itu bagus. Bimanihi maksudnya tasdid itu beramal sesuai maksudnya tepat, itu namanya tasdid. Lihat tasdid sama taufik sama eta keneh, tapi bedanya kalau taufik mah itu ngelihat perbuatan Allahnya, itu taufik khalqu qudrati ta'ah. Kalau tasdid mah perilaku kita yang sesuai dengan perintah Allah, itu namanya tasdid. Tasdid itu muwafaqatus shawab, sesuai dengan kebenaran. Wala haula wala quwata illa billahil aliyadzim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan taufik daripada Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha agung. Al-babul awwalu al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi, adapun bab yang pertama al-aqabatul ula itu aqabah yang pertama, wa hiya aqabatul ilmi, dan dia aqabatul ula itu aqabah ilmu. Fa aqul wa billahi taufik, istirahat dulu, katakan wa billahi taufik, istirahat.